Jadi saya pernah punya kolam vat teman-teman, kolam vat itu saya tidak kasih bakteri starter atau bakteri buatan, tapi saya maksimalkan chamber mekanis dan juga biologisnya, terutama itu chamber biologis, tapi saya tidak kasih bakteri starter tuh. Itu bisa terjadi ya, bisa matur sendiri, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membuatkan konten tentang perbedaan bakteri alami dan juga bakteri buatan, dan juga saya akan jabarkan keunggulan perbandingan antara bakteri alami dan juga bakteri buatan, kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kenapa sih belakangan-belakangan ini saya sering membuatkan konten seputar bakteri starter? Ya karena banyak yang nge-WA, nge-WhatsApp ke saya, khususnya para pemula itu yang sangat minim akannya informasi tentang bakteri starter, bahwa sebenarnya bakteri starter ini sangat dibutuhkan kalau teman-teman memelihara ikan koi teman-teman. Jadi awalnya saya sudah buatkan fungsi-fungsi bakteri starter, lalu apa itu bakteri starter yang sangat minim ya, yang belum pada tahu, saya sudah buatkan playlistnya di YouTube tentang ikan koi ini. Teman-teman bisa cek langsung nanti playlistnya di playlist yang sudah saya buat. Jadi sekarang saya akan berikan info kepada teman-teman di rumah, ada bakteri alami dan juga bakteri buatan. Siapa yang baru tahu nih, teman-teman penghobi ikan koi, bahwa ada juga namanya bakteri alami dan juga bakteri buatan. Dan kebanyakan yang kita tahu itu, banyaknya itu bakteri buatannya, seperti merek-merek yang sudah ada di pasaran teman-teman. Jadi langsung saja, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman dan teman-teman tidak ketinggalan lagi video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita akan menuju ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi apa itu bakteri alami dan juga bakteri buatan? Kita akan menuju ke bakteri alami dulu teman-teman ya. Jadi bakteri alami ini adalah mikroorganisme yang berkembang secara organik di dalam kolam tanpa intervensi manusia. Mereka muncul seiring waktu dan menyesuaikan dengan lingkungan kolam, terutama jika kolam memiliki sistem filtrasi biologis yang baik. Nah, itu bakteri alami. Dan yang kedua, bakteri buatan. Bakteri buatan ini atau sering disebut bakteri starter adalah produk yang mengandung strain bakteri pilihan yang dikemas dalam bentuk cairan, ada bentuk bubuk, dan juga tablet. Produk ini dirancang untuk mempercepat pembentukan ekosistem biologis di kolam. Nah, itu teman-teman, perbedaan bakteri alami dan juga bakteri buatan secara singkat. Jadi bakteri alami ini adalah yang terbentuk dengan sendirinya. Kan biasanya teman-teman itu pernah menemukannya kolam yang tidak pakai bakteri starter buatan, tapi dengan sendirinya kolam tersebut bisa matur dengan tanpa adanya pemberian bakteri starter, tapi ini harus didukung dengan sistem filtrasi yang baik ya. Betul teman-teman, sistem filtrasi yang baik, terutama di filtrasi biologis. Jadi saya pernah punya kolam vat teman-teman, kolam vat itu saya tidak kasih bakteri starter atau bakteri buatan, tapi saya maksimalkan chamber mekanis dan juga biologisnya, terutama itu chamber biologis, tapi saya tidak kasih bakteri starter tuh. Itu bisa terjadi ya, bisa matur sendiri, tapi dengan jarak waktu yang lumayan lama. Nah, tapi kalau bakteri buatan ini atau sering kita sebut dengan bakteri starter, ini bakteri yang dikemas ya dalam bentuk tablet ada, lalu dalam bentuk bubuk
dan juga bentuk cairan. Saya juga sudah banyak sekali mereview bakteri starter ini ya, dari mulai bubuk dan juga cairan. Yang belum itu tablet ya. Jadi nanti saya akan buatkan review bakteri starter yang berbentuk tablet, gimana cara pengaplikasikannya, lalu apa saja keunggulannya dan lainnya. Saya akan buatkan di konten selanjutnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau bakteri buatan ini fungsinya itu mempercepat, biar bahasanya itu biar dikebut ya bahasanya tuh, supaya terjadinya percepatan bakteri baik yang hidup di chamber biologis teman-teman. Yang belum tahu chamber biologis, jadi chamber biologis itu adalah tempat atau rumah bakteri yang terdiri dari batu gombong, batu apung, ada biobol, bioring atau kristal bio dan juga sebagainya. Dan kita akan masuk ke perbandingan bakteri alami dan juga bakteri buatan, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kita akan masuk ke kelebihannya dulu ya teman-teman. Kelebihan bakteri alami. Yang pertama yaitu tidak memerlukan biaya tambahan. Yang kedua, secara alami menyesuaikan dengan lingkungan kolam. Yang ketiga, ramah lingkungan karena tidak ada bahan tambahan. Dan kekurangannya yaitu memerlukan waktu lama untuk terbentuknya bakteri alami ini. Yang kedua, rentan terganggu oleh perubahan mendadak seperti penggantian air atau penggunaan obat. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau teman-teman tidak mau mengeluarkan uang atau untuk hemat, maka bakteri alami ini bisa menjadi cara supaya kolam teman-teman bisa matur, tapi kekurangannya itu lama ya teman-teman, lama tapi didukung dengan sistem filter biologis yang maksimal pula. Kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan bakteri buatan atau kita biasa sebut bakteri starter. Jadi kelebihan yang pertama itu adalah cepat dan efektif, terutama untuk kolam baru atau yang baru dibersihkan. Yang kedua, memiliki strain bakteri spesifik untuk tugas tertentu seperti mengurai amonia. Yang ketiga, mudah digunakan dengan dosis yang jelas. Dan kekurangannya yaitu memerlukan biaya tambahan. Yang kedua, bisa kehilangan efektivitas jika produk kadaluarsa atau disimpan yang tidak benar ya teman-teman. Dan itu kelebihan dan kekurangan bakteri starter ya. Jadi itu bisa cepat dan efektif dengan didukung sistem filtrasi yang baik. Biasanya ini kadang owner kolamnya itu menarget ya, kira-kira bisa enggak ya 1 bulan itu kolam saya itu matur. Nah, jawabannya adalah bisa dibantu dengan mempercepat pemberian bakteri starter. Tapi biasanya itu kadang saya tuh membuat air matur itu dengan bakteri starter itu ada yang 2 bulan itu sudah matur sekali ya, ada yang 2,5 bulan. Tapi silahkan komen juga teman-teman di rumah, kira-kira kolam teman-teman di rumah itu maturnya itu kira-kira dalam waktu periode berapa minggu atau berapa bulan teman-teman. Dan mudah digunakan karena di samping kemasannya itu ada dosis yang sudah jelas. Jadi mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya mengenai bakteri alami dan juga bakteri buatan. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam koi untuk persahabatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.